lalu gue baru aja menyaksikan salah satu film horor fenomenal yang dirilis tahun ini yang berjudul The Nun 2. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya yang berjudul The Nun dan juga merupakan bagian dari The Conjuring Universe, sebuah semesta film-film horor yang diproduksi oleh New Line Cinema, The Safran Company, dan Atomic Monster, serta didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. The Nun 2 sendiri bercerita mengenai Suster Irene yang harus berurusan untuk menangani beberapa kasus kematian janggal yang dialami oleh para biarawati maupun pastor gereja yang disebabkan oleh entitas iblis bernama Falak yang telah kita kenal sejak kemunculan perdananya di film The Conjuring 2. Falak sendiri merupakan iblis berwujud biarawati yang menjadi antagonis utama di film The Conjuring 2. Kekuatan dan kefenomenalannya membuat iblis ini mendapatkan filmnya sendiri sebagai prequel dari kisah The Conjuring 2. Flashback sedikit, pada tahun 2013, publik dihebohkan dengan kemunculan sebuah film horor yang mengguncang dunia. Film tersebut disutradarai oleh James Wan, sutradara yang melahirkan film Saw dan Insidious. Film ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat yang akhirnya berbondong-bondong untuk datang ke bioskop. Bahkan ada yang bisa nonton lebih dari sekali demi merasakan kembali sensasi kengeriannya. Yap, kalian benar. Film ini berjudul The Conjuring. Mengingat film The Conjuring sangat sukses di pasaran pada tahun 2013, pasti kalian penasaran, apa sih yang bikin film ini sampai bikin penonton bolak-balik bioskop pada saat itu? The Conjuring berkisah mengenai sepasang suami istri yang berprofesi sebagai demonologis terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren, yang harus menangani kasus keluarga Perron. Keluarga Perron sendiri baru saja pindah ke rumah tua di pedesaan Rhode Island dan kerap kali diganggu oleh entitas tak kasat mata yang meneror mereka secara terus-menerus. Teror tersebut akhirnya berhasil diselesaikan dengan proses exorcism pada klimaks filmnya. Sekilas ceritanya seperti film horor formulatif pada umumnya, bukan? Lantas, apa yang membedakan film The Conjuring dengan film-film horor lainnya? Jawabannya adalah karena film ini diberi label diangkat dari kisah nyata. Ed dan Lorraine Warren pada film The Conjuring bukan sekedar tokoh fiktif semata. Aslinya mereka berdua merupakan penyidik paranormal asal Amerika yang biasa menangani kasus-kasus aktivitas supranatural terkenal pada zamannya. Kepopuleran dari pasangan suami istri inilah yang menginspirasi film The Conjuring yang akhirnya sukses dan berkembang menjadi The Conjuring Universe dengan banyak film yang saling berkaitan dengan benang merah Ed dan Lorraine tersebut. Oke, back to topic. Ketika The Conjuring Universe sudah tidak menyeramkan lagi, emang nggak diraguin lagi kalau film The Conjuring memiliki kualitas yang sangat baik bagi sebuah film horor. Namun, untuk film-film setelahnya mungkin patut dipertanyakan, apakah mereka bisa melampaui standar dari film The Conjuring itu sendiri, atau malah downgrade? Di awal gue telah menyebutkan bahwa gue baru saja menyaksikan film The Nun 2, film terbaru dari The Conjuring Universe. Secara jujur, gue sangat kecewa pada film ini. Gue merasa film ini sudah tidak semenyeramkan film pendahulunya, yaitu The Conjuring. Untuk itu, gue memulai riset dengan menonton kembali film The Conjuring setelah sekian tahun lamanya. By the way, terakhir kali gue nonton film The Conjuring itu saat masih kelas 3 SMP. Setelahnya, gue bisa membuat perbandingan antara film The Nun 2 yang baru saja rilis dengan film The Conjuring yang rilis 10 tahun lalu. The Conjuring memiliki beberapa kekuatan tertentu yang dapat meyakinkan penonton serta meresapi kengerian dan ketegangan yang terjadi pada film ini. Yang pertama, penonton diperkenalkan bahwa film ini diangkat dari kejadian nyata yang menimpa keluarga Perron. Ketika tagline kisah nyata ini disuguhkan ke penonton, maka hal yang akan dicerna oleh penonton ketika menonton film ini adalah segala bentuk kejadian maupun peristiwa yang ada di dalam film ini pernah dialami oleh orang asli secara nyata. Jadi penonton lebih mudah teridentifikasi atau bahasa kerennya relate dengan kisah keluarga Perron di film ini. Kedua, film The Conjuring tidak menampilkan sosok iblis atau setan secara belak-belakan. Setidaknya sampai di menit ke-40-an, awalnya kita diperlihatkan dengan anggota-anggota keluarga Perron, rumah barunya, seluk-beluk ruangannya, dan juga latar belakang dari Ed dan Lorraine yang merupakan demonologis. Barulah ketika akhir babak 1 dan memasuki babak kedua di film ini, penonton melihat adanya beberapa kejanggalan beserta gangguan yang keluarga Perron alami. Aktivitas supranatural yang tidak biasa tersebut juga masih dalam batas wajar, namun intensitasnya naik sepanjang durasi film berlangsung. Hal-hal tersebut mulai dari jam yang berhenti pukul 3:07, luka lebam di Caroline,
ketukan pintu, lemari, sampai suara tepuk tangan pada permainan cari dan sembunyi. Segala bentuk gangguan yang dialami oleh keluarga Perron masih masuk akal dan mungkin pernah dialami oleh sebagian penonton. Inilah yang menjadi salah satu faktor penentu bahwa film The Conjuring bisa menjadi sangat menyeramkan di mata penonton. Lanjut ke tahap berikutnya adalah poltergeist. Film ini menghadirkan gangguan supranatural berupa poltergeist atau melayang dan bergeraknya benda-benda yang ada di sekitar yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata. Pada film ini saat Ed dan Lauren menginvestigasi dan berusaha mengumpulkan bukti di rumah keluarga Perron, terjadi beberapa kejadian aneh yang berhasil mereka rekam melalui media rekam seperti kamera dan sound recorder. Puncaknya adalah ketika salib-salib berjatuhan dan rambut Nancy ditarik dari sudut ruangan ke sudut lainnya. Pada scene ini, penonton diajak untuk memasuki situasi yang mengancam, tetapi tetap mempertahankan sisi logisnya. Gue merasakan bahwa pada scene ini kita dipaksa memikirkan bahwa ada hal-hal supranatural yang mengancam, namun ia tidak dapat membunuh manusia. Mereka hanya bisa mengganggu. Seperti statement yang ditampilkan saat Ed dan Lauren mengajar di sebuah kampus, bahwa fase terakhir dari gangguan makhluk astral adalah kerasukan atau dirasuki, bukan sebuah pembunuhan yang dilakukan secara langsung oleh setan atau hantu itu sendiri. Ketiga, film The Conjuring memiliki tokoh point of view penonton. Tokoh point of view penonton ini berfungsi untuk mewakili pikiran jernih penonton pada film-film yang bersifat irasional yang mengangkat topik-topik tertentu seperti hantu, sihir, alien, monster, dan hal-hal yang tidak masuk akal lainnya. Biasanya ia tidak akan percaya terhadap hal-hal irasional tersebut layaknya manusia normal. Pada film The Conjuring, kita dapat melihat beberapa tokoh tersebut seperti Roger Perron dan Brad. Ya, walaupun akhirnya Brad percaya ya. Baik Roger maupun Brad mewakili perspektif penonton yang netral dan tak percaya akan hal-hal gaib. Mereka hanya bisa mengatakan hal tersebut benar adanya apabila kejadian tersebut disaksikan secara langsung. Penambahan tokoh point of view penonton ini sangat penting pada film horor, karena akan memisahkan orang yang diteror dengan mereka yang masih waras. Biasanya kejadian aneh dialami saat tokoh sedang berada sendirian, dalam kondisi yang tidak stabil, atau dialami oleh anak-anak yang bisa dibilang masih labil dari segi emosional. Sehingga, tokoh point of view penonton tidak akan mempercayai cerita-cerita yang dituturkan oleh orang yang diteror. So, akibatnya akan ada dampak isolasi atau diasingkan bagi mereka yang mengalami kejadian supranatural ini. Emosi dan ketakutan mereka akan naik, situasi akan terasa makin mencekam, sementara penonton yang mengetahui kejadian tersebut dari sudut pandang Dia Maha Tahu atau omniscient akan semakin mengantisipasi datangnya kejadian-kejadian selanjutnya dengan adrenalin yang meningkat. Lalu yang keempat adalah eksplorasi backstory dari sosok antagonis di film The Conjuring. Film ini menuturkan secara mendalam siapa sosok yang mengganggu keluarga Perron beserta latar belakangnya. Bathsheba! By the power of God, I condemn you back to hell! Ed dan Lauren juga menjelaskan rangkaian motif yang berkaitan satu sama lain dengan kejadian mengerikan yang terjadi di tempat tinggal keluarga itu. Dengan demikian, semuanya clear. Penonton tahu jelas kengerian apa yang sedang mereka lihat di layar dan seberapa besar ancamannya. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, adalah klimaks. Film The Conjuring menampilkan sebuah ritual pengusiran setan atau exorcism yang cukup mencekam pada bagian final dari filmnya. Dengan efek barang-barang bergetar, kursi terbalik, burung-burung meneror rumah, hingga perubahan wajah Caroline menjadi sosok Bathsheba. I command you to reveal yourself! Rasanya adegan ini cukup ikonik dan banyak penonton yang tutup mata ketika menyaksikan adegan ini. Mungkin beberapa penonton lainnya juga bisa bernostalgia ya dengan adegan pada film The Exorcist pada tahun 1973 yang legend tersebut gitu. Mengingat film-film horor sebelum The Conjuring nggak banyak yang mengangkat adegan pengusiran setan dengan tata cara gereja Katolik. Ya, itu dia beberapa faktor yang membuat film The Conjuring menyeramkan dan sukses hingga bisa melebarkan sayapnya menjadi sebuah universe horor paling laris saat ini. Nah, setelah membahas betapa menyeramkannya film The Conjuring, gua akan menjelaskan mengapa film-film universe ini makin lama makin kendor, khususnya film The Nun 2.
By the way, gue nggak bisa bahas semua film yang ada di universe ini karena akan sangat panjang dan kompleks pembahasannya apabila dijabarkan satu persatu. Oleh karena itu, gue memilih The Nun 2 karena ia merupakan film teranyar dari The Conjuring Universe. Sebenarnya simple aja sih, kalau kalian ingin tahu kenapa film The Nun 2 nggak menyeramkan buat gue, putar balikan aja faktor-faktor menyeramkan yang udah gue sebutkan pada film The Conjuring. Yang pertama, penonton itu tahu bahwa film ini adalah film terusan yang dibuat karena larisnya film pendahulunya di pasar. Jadi, segala bentuk peristiwa dan kejadian di film ini adalah fiktif belaka. Dari sini aja penonton udah bisa menurunkan ekspektasi dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di film ini. Psikologi penonton dapat dibuat lebih rileks, dan penonton hanya fokus semata untuk menonton film yang dianggap hiburan atau menyimak kisah lanjutan dari film sebelumnya. Tapi namanya film horor pastinya kan bakal memacu adrenalin dong. Ya benar juga sih, tapi mungkin dengan nggak adanya embel-embel diangkat dari kisah nyata, ini bikin penonton nggak was-was waktu pulang ke rumah atau ke kamar mandi sendirian setelah menonton film ini gitu. Beda sama yang based on true story gitu. Yang kedua, film The Nun 2 ini sangat nggak logis. Loh, maksudnya gimana ya? Bukannya film horor tuh emang selalu nggak logis ya? Oke, gini. Selalu ingat untuk menyingkirkan logika rasionalmu ketika menonton film-film horor. Tapi untuk film The Nun 2, rasanya udah kelewatan banget. Kita flashback dulu ke film The Conjuring, di mana Ed dan Lorraine menjelaskan 3 tahapan aktivitas supranatural yang dilakukan oleh setan. Yang pertama, infestation. Yang kedua, oppression. Dan yang ketiga, possession. Ingat, tahapan terakhir, atau bisa kita bilang adalah puncaknya, adalah di mana korban dirasuki oleh entitas jahat yang ingin menguasai tubuh dan memakan jiwanya. Lihat kan betapa mudahnya film The Nun 2 menghancurkan itu semua di sequence awal filmnya. Alih-alih ingin menghadirkan opening sequence yang mengerikan dan memorable di benak penonton, membuat seorang pastor melayang dan terbakar secara spontan itu malah menjadikan film ini terlihat irasional dan berlubang. Selanjutnya adalah penyakit bawaan dari film pertamanya yang mana semua entitas jahat pada film ini dapat mencederai manusia dengan leluasa. Hantu, iblis, atau zombie apalah di film itu, ini tuh bisa nyekik, menampar, melempar, menciptakan duri, memindahkan lokasi, mengubur, bahkan membunuh manusia gitu. Mereka yang tak kasat mata malah bisa menyentuh manusia sesuka hati dan mengganggu tokoh-tokoh pada film tanpa perlu adanya medium. Ini jadi sebuah plot hole yang sangat besar untuk The Conjuring Universe gitu. Di saat The Conjuring pada tahun 2013 berusaha memaksimalkan untuk memunculkan kesan keraguan manusia akan hal-hal supranatural pada zaman itu, kedua film The Nun malah menampilkan teror setan bodoh yang bisa membunuh dengan seenaknya. Yang ketiga itu nggak ada tokoh point of view penonton pada film The Nun 2. Semua orang yang terlibat di asrama perempuan itu bisa ngelihat wujud setan. Falak tampil belak-belakan, ngobrak-ngabrik kastil, ngancurin ruangan, dan berusaha mencuri relik suci gitu. What the fuck, ini sangat keterlaluan banget gitu. Sangat tidak bisa dipercaya ketika Anda menonton sebuah film horor di mana tidak ada dinding pemisah antara hal-hal supranatural dan kewarasan gitu. Kalau tujuannya cuma untuk ngebunuh-bunuhin orang dengan brutal, kenapa nggak bikin film slasher aja gitu? Ingat loh, ini film horor. Penonton harus ada di ambang percaya dan tidak percaya antara hal-hal gaib dan nyata. Selanjutnya, atau yang keempat, adalah tidak adanya backstory dari Falak itu sendiri. Gini, harus diingat bahwa penonton sangat terkesima akan antagonis pada film-film The Conjuring. Hal inilah yang membuat hantu-hantu ikonik itu mendapatkan filmnya sendiri di luar kisah Ed dan Lorraine. Annabelle mendapatkan kisahnya melalui ketiga filmnya, begitu pula Falak yang juga dapat 2 film. Tapi mengapa sampai film kedua penonton masih tidak diberitahu siapa itu Falak gitu? Kenapa wujudnya tuh biarawati gitu? Dan kenapa dia ngambil wujud seorang biarawati gitu? Kayak seolah-olah tuh dia cuma entitas jahat yang pengen bikin kekacauan aja gitu. Nah, hal inilah yang membuat kedua film The Nun itu tidak semengerikan The Conjuring yang sukses mengeksplorasi Bathsheba Sherman sebagai antagonis yang ikonik pada film horor. Yang terakhir tentunya klimaks ya, yang membosankan gitu. Seberapapun filmmaker mencoba untuk menghadirkan ritual doa untuk mengirim iblis kembali ke neraka,
Rasanya tuh masih nggak ada yang bisa mengalahkan kengerian dari adegan exorcism yang dilakukan oleh Ed dan Lauren pada Caroline di basement rumah keluarga Perron gitu. Put her down! Beberapa film The Conjuring Universe rasanya memiliki ending yang makin formulatif, ditambah menyuguhkan adegan-adegan yang nggak masuk akal saat ritual berlangsung, kayak hancurnya gedung, kerusakan dahsyat, dan bencana dengan skala maksimal, malah bikin film ini lebih kayak film disaster gitu, ketimbang film horor gitu. Beberapa faktor tadi membuat harapan gue untuk menonton film-film The Conjuring Universe yang selanjutnya tuh pupus. Nggak ada lagi yang spesial, nggak ada yang lebih mencekam, dan nggak ada lagi yang waras untuk diikuti di universe ini. Nah, itulah alasan-alasan yang dapat gue jabarkan mengenai ketika The Conjuring Universe sudah tidak menyeramkan lagi. Berikan pendapat kalian mengenai The Conjuring Universe dan video yang telah gue buat berdasarkan artikel yang gue tulis di blog gue. Jangan lupa like video ini, dan follow Instagram gue di @im.amru dan subscribe channel YouTube gue. Bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye.